Di video kali ini, kita akan coba untuk mereview Miyota terbaru Angle Grinder Electric atau gerinda listrik. Miyota ini terus-terusan mendatangkan produk terbarunya. Kalau kita melihat video-video yang lalu, kita sudah bahas Miyota Impact Drill Cordless LXT. Kemudian ada Impact Wren, ada juga gerinda cordless-nya. Jadi untuk gerinda itu di Miyota ada dua macam. Yang pertama yang elektrik. Elektrik juga terbagi dua. Yang kita akan bahas adalah MY90B. MY90B itu artinya switch-nya berada di samping. Kemudian ada lagi MY91B. Jadi itu switch-nya di bawah. Tipe yang kedua, jajaran gerinda Miyota itu ada yang cordless G8131. Itu juga jos banget, harganya terjangkau, ada garansinya dan baterainya LXT. Selera Anda nih semuanya pada penyuka gerinda-gerinda dengan baterai-baterai LXT sehingga bisa saling bertukar. Untuk partnya juga sudah disiapkan di official. Officialnya ada di Tokopedia, ada juga di Shopee. Misalnya air measure atau stator. Harganya juga murah dan tersedia. Sehingga kalau Anda misalnya statornya kebakar atau air measure-nya sudah kebakar atau mau beli karbon brush, Anda bisa membeli di officialnya. Dan komponen ini kompatibel dengan gerinda Makita, misalnya M0900B, M0910B, ya. Itu sama, jeroannya sama. Artinya, Anda kalau mempunyai gerinda Makita bisa diganti dengan menggunakan part alternatif dari Miyota ini. Juga ada Makita M0600B dan M0810B, itu juga sama ya, itu Makita. Kalau kita lihat di officialnya Miyota, tipe MY90B dijual dengan harga di 260-an ribu. Ya tentu kalau di video pasti beda-beda guys ya. Kadang di video saya ngomong 260, tapi kadang-kadang kan kalau Anda punya voucher atau lagi ada promo, mungkin Anda bisa dapatkan lebih murah dari itu. Mungkin bisa di 240, 220 ya tergantung promo dari marketplace-nya. Seperti apa performa dari Miyota MY90B ini? Kita akan langsung unboxing ya. Paketannya apa saja. Kemudian nanti kita akan bongkar juga bagaimana air measure-nya, bagaimana statornya ya. Dan kita akan langsung untuk mengujinya. Packaging-nya seperti ini guys ya. Miyota gerinda tangan. Ini untuk spesifikasinya. Ya, diklaim daya 540. Nanti pemakaian wattnya langsung pada saat pengujian. 100 mili untuk ukuran dari cutting wheel-nya, 12.000 rpm, berat 1,6. Ada buku petunjuk bahasa Indonesia, kemudian kartu garansi. Di sini tertulis berlaku sampai dengan 2 tahun. 3 bulan pertama gratis suku cadang, berlaku untuk 1 kali reparasi. Form B ya, selama 2 tahun berlaku untuk 1 kali reparasi. Jadi selama 2 tahun untuk 2 kali reparasi gratis. Saya nanti Anda membayar partnya ya. Kemudian unit. Di sini cover blade sudah nempel dan kunci. Ini kabelnya termasuknya besar dan panjangnya kurang lebih di 1,5 meter. Ini untuk ukuran sebuah gerinda di 200-an ribu ini oke. Build quality-nya Anda bisa lihat sendiri ya, rapi, solid. Miyota MY90B. Ini plastik, ya, tapi ini berkualitas. Kemudian ini head-nya ya, ini juga rapi, ada spindle lock. Ini model switch-nya, dorong, release, off gitu ya. Saya akan buka dulu ya. Pengen lihat air measure-nya kayak apa, kemudian stator ya, rotor ya, kita nanti lihat. Nah di sini kalau Anda akan mengganti karbon brush ya, saya akan coba lepaskan ini dulu karbon brush-nya ya. Cukup cabut seperti ini ya. Ini di kiri ada, di kanan ada. Ini rotornya ya, terbuat dari kawat tembaga. Dan Anda nggak usah khawatir kalau emang ini udah kebakar, rusak. Di officialnya juga menjual, harganya juga sangat terjangkau. Nah ini stator, nanti Anda cukup melepas dengan 2 skrup seperti ini ya, gampang. Ini juga kawat tembaga seperti ini, rapi sih ya, secara build quality-nya. Statornya juga dijual di official, jadi Anda membeli produk ini nggak usah khawatir tentang ketersediaan spare part-nya. Ini di obeng juga keras gini guys, artinya kualitas plastiknya ini juga bagus, nggak dol gitu ya. Keras, muternya tuh keras, jadi pas gitu. Saya akan buka di bagian head-nya ya. Seperti ini. Ini modelnya pakai bushing. Untuk grease-nya cukup ya, saya nggak perlu menambah lagi grease-nya. Kita pasang lagi karbon brush-nya. Instalasi kabelnya juga rapi guys ya. Kita akan uji tingkat kebisingan ya. ...99 dB
dengan RPM putaran di 11.200. Ini termasuk besar nih, 11.200 di harga 200-an ribu. Banyak kan kalau 200-an ribu RPM-nya di 8.000, di 9.000. Ah, ini 11.000 guys ya. Kita akan lihat ya, kira-kira olengnya parah nggak untuk mata pisau. Pasti akan ada olengnya ya untuk gerakan mata pisau ini, tapi kita lihat nih banyak apa sedikit. Biasanya akan terlihat pada saat menjelang berhenti. Termasuknya stabil guys ya. Nanti pada saat pengujian kita akan coba pakai gelas isi air. Karena ini menurut saya ini termasuknya stabil, getarannya minim dengan putaran yang tinggi di 11 ribuan. Kita cek suhu dulu ya sebelum digunakan. Ini lagi hujan guys ya, jadi adem. Suhunya 29,9 ya, 30 derajat. Kita akan lihat penggunaan wattnya tanpa beban dulu. Nanti dengan beban juga 289 ya, hampir 300 watt. Ini yang saya rasakan untuk getarannya ini minim guys ya, stabil. Nanti bisa lihat gini. Untuk getarannya minim ya, stabil. Kita coba media hollow 4x4, 1,8 mili. Saya suka getarannya ya, stabil. Kemudian ini besi full 16 mili. Dan pada saat kita menyalakan ya, walaupun ini RPM-nya tinggi di 11.000 lebih, tapi nggak menghentak gitu loh. Bukan slow start, tetapi ini memang putarannya halus. Aman sentosa guys. Ini plat 4 mili ya. Dilahap juga nggak ada masalah, bagus. Ini juga kuncinya termasuk tebel nih ya untuk Rinda 200 ribuan. Memang tidak dilengkapi dengan handle dan tidak ada lubangnya. Nggak ada masalah sih, secara performa torsinya termasuknya besar ya, RPM tinggi, torsi tinggi.
Saya akan amplas media besi menggunakan flap disk. Mantul guys ya. Oke, kita coba memotong media keramik, nanti lanjut ke granit. Media granit ya. Jos banget ya. Sekarang kita akan ukur suhunya. Ini pengujian yang tanpa berhenti, langsung lanjut terus. Adem guys, tadi 30 ya. Karena motor 33, 36, gearbox 43, 42. Wah, ini normal guys ya. Di pengujian tadi saya sudah lakukan untuk pemotongan pada granit, pada keramik ya, nggak ada masalah. Kemudian kita juga coba memotong holo galvanis. Ada juga plat besi 4 mili, kita coba potong ya, agak lebar, nggak ada masalah. Kemudian saya juga coba lagi untuk menggerinda sisa-sisa pengelasan ya, pengujian las. Saya gerinda menggunakan Miyota angle grinder terbaru ini. Ternyata juga oke, lancar. Secara getarannya minim guys ya, dan dengan RPM di 11.000 menurut saya ini sudah lebih dari cukup. Jadi termasuknya ini powerful. Karena di harga 200-an ribu biasanya gerinda itu mempunyai RPM itu di 8.000, 9.000 ya, tapi ini di 11.000. Saya nggak nyangka. Saya pikir ini juga RPM-nya di 9.000-an gitu ya, ternyata sampai 11.000 lebih. Jadi ini secara performa oke dengan harga yang sangat terjangkau di 200-an ribu. Kemudian terakhir saya coba cek suhu dengan pengujian-pengujian yang seperti tadi, dan ternyata nggak ada masalah ya. Suhu maupun getaran pada saat menggunakan gerinda ini menurut saya masih dalam batas wajar, masih dalam batas toleransi. Sangat recommended di harga 200-an ribu, apalagi produk ini digaransi dan partnya lengkap ya, di official menjual. Dan spare part kayak armature, stator itu sama dengan seri-seri Makita. Jadi Anda secara spare part nggak usah khawatir, ketersediaannya pasti lengkap. Langsung aja kunjungi official, saya juga sudah sertakan di link video ini ya, di kiri bawah. Anda bisa klik, itu ada Shopee. Nah, mumpung lagi banyak promo yang bisa Anda dapatkan. Semoga video ini bermanfaat. Saya Om Ayi, Abah Pangan Channel. Sampai jumpa di video berikutnya.